Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryaningsih, mahasiswa Universitas Terbuka semester 3 dari Prodi PG Baud dengan NIM 877685599 dari UPPJ Purwokerto. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu sejarah Pancasila di dalam sidang PPUPK dan juga pelajaran apa saja yang kita ambil dari sejarah tersebut bagi generasi kita sekarang ini. Banyak yang sudah tahu bahwa Pancasila adalah dasar sebuah negara, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana Pancasila itu lahir, dan Pancasila itu lahir dari semangat para pejuang dan nilai-nilai luhur yang masih relevan hingga saat ini. Semuanya itu berawal dari tahun 1945, ketika rakyat Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPK. Dalam sidang inilah para sejumlah tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin memulai pembicaraan dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Setiap tokoh juga mengemukakan gagasannya tentang dasar negara yang ideal untuk bangsa ini. Dan pada akhirnya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang bersejarah, yaitu tentang 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perjuangan tidak berhenti begitu saja. Masih ada perbedaan pandangan dan juga kepentingan di antara para tokoh golongan masyarakat pada waktu itu. Dan untuk menyatukan berbagai pandangan tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini menjadi unsur yang sangat penting pada Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalamnya tersimpan nilai luhur, semangat persaudaraan, toleransi, dan juga kebersamaan. Dan pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi dilaksanakan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sekarang ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan sejak saat itu, Pancasila menjadi sebuah pedoman bangsa dan juga dasar bagi segala peraturan yang ada di Indonesia. Para tokoh berdebat dengan semangat, namun tetap saling menghargai perbedaan pendapat, dan dari proses itu semua kita bisa melihat bahwa musyawarah dan juga gotong royong menjadi nilai yang sangat kuat. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan kelompoknya, akan tetapi juga memikirkan masa depan seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai generasi muda, kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk meneruskan semangat para pendiri bangsa. Generasi muda seperti sekarang ini juga harus berdiskusi secara terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat orang lain dan juga dapat menjadi keputusan bersama. Dan tanggung jawab kita sebagai generasi muda dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan media sosial dan juga di dalam masyarakat. Pancasila tidak hanya menjadi sejarah masa lalu saja, akan tetapi menjadi kompas moral yang akan menuntun kita menghadapi tantangan pada perkembangan zaman saat modern yang saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.